Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariza Kansa Ulaya dengan NIM 2407016041 dari kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kognitif fase dewasa awal. Seperti yang teman-teman telah ketahui, perkembangan kognitif fase dewasa awal ini mengacu pada bagaimana cara berpikir, memahami, dan memproses informasi seseorang berkembang saat mereka memasuki usia dewasa muda, sekitar 18-35 tahun. Pada tahap ini, kemampuan berpikir menjadi lebih matang, fleksibel, dan realistis dibandingkan masa remaja. Pada masa ini juga, orang-orang cenderung lebih baik dalam menghadapi masalah dunia nyata, karena mereka mulai menggabungkan logika dengan pengalaman hidup mereka. Jadi, intinya fase dewasa awal ini, cara berpikir seseorang jadi lebih dewasa, bijak, dan realistis dalam menghadapi tantangan hidup. Ada 3 ciri utama. Yang pertama, pemikiran lebih matang, logis, dan realistis. Yang kedua, mampu menghadapi situasi yang kompleks. Dan yang ketiga, menggabungkan logika dengan pengalaman hidup. Kemudian ada kemampuan yang berkembang. Yang pertama ada berpikir kritis, menilai informasi secara mendalam. Yang kedua ada pemecahan masalah, mencari solusi yang praktis dan efektif. Dan yang ketiga pengambilan keputusan, lebih bijak dalam memilih prioritas. Fase dewasa awal menurut Santrok 2011, masa dewasa awal dimulai pada usia 18-35 tahun. Pada usia ini, individu yang menginjak masa dewasa awal dituntut untuk mandiri. Pasti teman-teman bertanya, kenapa sih kok dituntut untuk mandiri? Nah, karena pada masa ini, mereka harus menyesuaikan diri dengan pola kehidupan yang baru, seperti bekerja, memilih pasangan, mengambil tanggung jawab sebagai warga negara, dan mencari kelompok sosial yang menyenangkan. Terdapat 9 macam ciri-ciri perkembangan dewasa awal. Yang pertama, usia reproduktif. Usia reproduktif itu usia yang dipercaya masih bisa bekerja dan bisa menghasilkan sesuatu. Pada masa ini, sering ditandai dengan membentuk rumah tangga dan sering ditunda dengan berbagai alasan seperti fokus dengan karir, emosional dan finansial belum stabil, dan sebagainya. Yang kedua, usia memantapkan letak kedudukan, di mana seseorang mengatur hidupnya dan bertanggung jawab atas kehidupannya. Sebagai contoh, seorang pria mulai fokus pada pekerjaan yang ditekuninya sebagai karir. Yang ketiga ada usia banyak masalah. Jika seseorang tidak siap masuk ke fase ini, dia akan kesulitan dalam menyelesaikan tahap perkembangannya. Persoalan yang dihadapi seperti pekerjaan, teman hidup, dan keuangan, semua itu membutuhkan penyesuaian di dalamnya, teman-teman. Kemudian yang keempat ada usia tegang dalam hal emosi. Banyak orang mengalami tekanan emosional karena berbagai masalah seperti pekerjaan, pernikahan, atau keuangan. Tekanan ini sering muncul dalam bentuk rasa takut atau cemas. Perasaan tersebut biasanya dipengaruhi oleh seberapa baik seseorang bisa menghadapi masalah-masalah tersebut, serta seberapa sukses atau gagalnya mereka dalam mengatasinya. Sebagai contoh, saat menjelang lebaran atau saat lebaran, ada orang yang ditanya, kapan nikah? Tapi orang itu belum siap buat nikah, teman-teman. Nah, orang itu bakal merasa tertekan, seperti itu. Yang kelima ada masa keterasingan sosial. Saat seseorang mulai fokus pada karir, pernikahan, atau urusan rumah tangga, atau perkuliahan seperti kita ini, hubungan dengan teman sebayanya biasanya menjadi makin renggang. Akibatnya, aktivitas sosial di luar rumah pun berkurang. Nah, hal ini nih yang bisa bikin seseorang merasa kesepian atau terasingkan. Bahkan bagi mereka yang dulunya dikenal sebagai orang yang mudah bergaul. Yang keenam ada masa komitmen. Menurut Bartwick, membuat komitmen seumur hidup itu kelihatannya berat banget. Tapi kenyataannya, banyak kok komitmen yang memang jangka panjang. Contohnya, saat kamu jadi orang tua. Tanggung jawab itu bakal terus ada seumur hidup. Kalau kamu jadi dokter gigi, ya kamu bakal terus-terusan berurusan sama mulut orang. Gitu teman-teman kurang lebih. Yang ketujuh ada masa ketergantungan. Di masa dewasa awal ini, banyak orang yang masih bergantung pada pihak lain, seperti orang tua,
lembaga yang ngasih beasiswa, atau pemerintah yang membantu dengan pinjaman pendidikan untuk menutup biaya hidup atau kuliah. Yang kedelapan ada masa perubahan nilai. Nilai-nilai hidup seseorang bisa berubah di masa ini karena keinginan untuk diterima di lingkungan sosial yang lebih luas, seperti kelompok orang dewasa atau lingkungan kerja. Sebagai contoh, kalau kita ingin berkembang, pastinya kita butuh dukungan juga. Nah, sebelum kita mendapat dukungan, pastinya kita harus diterima dulu teman-teman di kelompok sosial itu. Seperti itu. Yang kesembilan ada masa kreativitas. Masa dewasa awal juga jadi waktu yang pas untuk menyalurkan kreativitas teman-teman. Bentuk kreativitas ini bisa bermacam-macam tergantung minat, bakat, dan peluang yang ada. Ada yang menyalurkannya lewat hobi, ada juga yang mengembangkannya lewat pekerjaan yang memberi ruang untuk berkreasi dan mengekspresikan ide-ide mereka. Selanjutnya ada tahap-tahap kognitif. Yang pertama pandangan Jean Piaget. Nah, Piaget berpendapat bahwa pemikiran operasional formal dan dikoreksi oleh psikolog ahli perkembangan lainnya menjadi tahap postformal adalah tahap terakhir dalam perkembangan kognitif. Tahap ini juga menjadi ciri dari orang dewasa maupun remaja. Dua ciri utama yaitu yang pertama mampu menyusun rencana dan hipotesis. Jadi pada usia ini kita itu sudah bisa mengira-ngira teman-teman apa yang akan diputuskan, apa yang akan dijadikan keputusan seperti itu dan kita akan melihat jangka panjangnya, resikonya dan kita akan menduga-duga hasil apa yang akan ada gitu teman-teman. Kemudian yang kedua ada berpikir realistis dan pragmatis. Jadi um, pada saat seseorang masuk ke dunia kerja di masa dewasa awal, cara berpikir mereka mulai berubah. Orang dewasa ini biasanya nggak selalu berpikir dengan cara yang terlalu ilmiah atau teoritis seperti yang dipelajari di sekolah. Tapi kemampuan berpikir mereka tetap berkembang dan jadi lebih matang dibanding saat remaja. Mereka lebih pintar dalam menggunakan akal sehat, pengalaman, dan logika untuk menghadapi masalah di kehidupan. Selanjutnya ada pemikiran reflektif dan relativistik. Menurut William Perry, seiring bertambahnya dewasa, cara berpikir ini mulai berubah. Mereka mulai paham bahwa nggak semua hal sesederhana itu, dan mulai bisa menerima kalau orang lain bisa punya pendapat atau pandangan yang berbeda. Kemudian menurut Gisela Boviviv, budaya makin kompleks ini bikin orang dewasa awal harus belajar berpikir lebih efektif, agar bisa memahami berbagai pengetahuan dan menghadapi tantangan yang terus berubah. Dalam proses menuju kedewasaan, mereka perlu membangun cara pandang hidupnya sendiri, sadar bahwa pandangan tersebut bersifat subjektif, dan paham pentingnya memahami berbagai sikap dan sudut pandang orang lain. Pendidikan juga punya peran penting dalam mengasah kemampuan berpikir seseorang, walaupun tidak semua orang mencapai tingkat pendidikan yang paling tinggi. Jadi ibaratnya berpikir reflektif itu kayak kita jadi detektif yang meneliti semua bukti sebelum memutuskan. Sementara itu, berpikir relativistik itu kayak jadi mediator yang melihat bahwa tiap orang punya perspektif berbeda yang bisa sama-sama valid. Selanjutnya yang keempat ada tahap postformal. Pemikiran postformal itu berarti paham kalau tidak semua masalah punya jawaban yang pasti. Jawaban yang benar biasanya butuh pemikiran yang mendalam dan bisa berbeda-beda tergantung situasi. Selain itu, solusi yang diambil juga harus realistis dan masuk akal sesuai dengan kondisi yang ada. Kenapa di sini ada tanda tanya? Karena gagasan tentang tahap ini bersifat kontroversial atau diperdebatkan. Dan sejumlah kritikus menyatakan bahwa fakta riset belum memberikan data yang menyatakan tahap tersebut lebih canggih dibandingkan pemikiran operasional formal milik Jean Piaget. Yang kelima ada kreativitas. Bagi sebagian orang, masa dewasa awal adalah periode puncak kreativitas. Penelitian awal menunjukkan bahwa hasil-hasil kreatif umumnya dihasilkan pada usia 30-an dan sekitar 80% kontribusi kreatif terpenting diselesaikan sebelum usia 50 tahun.
Penelitian terbaru menemukan bahwa puncak kreativitas terjadi di usia 40-an, lalu perlahan menurun. Tapi, kesimpulan tentang hubungan usia dan kreativitas sebaiknya mempertimbangkan 3 nilai. Yang pertama, tingkat penurunan, yang kedua, perbedaan kreativitas antar bidang, dan yang ketiga, perbedaan individu sepanjang hidupnya. Walaupun kreativitas sering menurun setelah usia 50-an, penurunannya itu tidak setajam yang diperkirakan. Bahkan banyak pencapaian kreatif luar biasa terjadi di usia lanjut. Contohnya ada artis Iwan Fals, walaupun dia sudah berusia lanjut, dia tetap produktif menciptakan lagu-lagu yang menginspirasi banyak orang. Karena dia punya semangat untuk terus berkembang, walaupun usianya sudah tidak muda lagi, teman-teman. Tibalah kita sampai pada kesimpulan. Pada masa dewasa awal, seseorang seharusnya mampu menerima ketidakpastian dan memiliki keragaman alternatif pemikiran pemahaman dalam segala situasi. Sehingga dalam menghadapi suatu persoalan bisa tetap tenang dan bisa menghadapinya dengan pikiran yang rasional dan positif. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.